Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik SMA Laskar kelas 12, Boys and Girls. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita dapat bertemu kembali ya di pembelajaran geografi. Untuk pembelajaran geografi materi pertama di kelas 12, kita akan belajar mengenai wilayah dan konsep wilayah. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan apa sih wilayah itu. Yang kedua, nanti kalian dapat mengidentifikasikan konsep-konsep wilayah. Dan yang ketiga, nanti kalian dapat memberikan contoh dari konsep-konsep wilayah. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga tujuan pembelajaran kali ini yang ada 3 ini tercapai dan kalian pun bisa menerapkannya. Oke, langsung aja ya. Kita mulai. Geografi itu ilmu yang pasti sudah kalian tahu ya, berkaitan erat dengan ruang. Ruang itu diartikan sebagai satu kesatuan wilayah. Nah, ini nih yang pengen kita bahas nih, wilayah. Ruang diartikan sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, tumbuhan, hewan, melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, wilayah itu apa ya? Wilayah menurut Profesor Bintarto, beliau merupakan seorang ahli geografi dari Indonesia, mengatakan, wilayah merupakan permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah di sekitarnya. Kata kunci dari wilayah ini dapat dibedakan. Ya, satu wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya itu dapat dibedakan. Ini kata kunci dari wilayah. Yuk lanjut yuk langsung ke contohnya. Apa sih perbedaan dari kedua wilayah ini? Nah, ini pasti kalian sudah tahu ya, langsung ketebak. Wah, ini mah pasti wilayah pertanian. Yang kedua, wah, udah jelas ini mah. Ini pasti wilayah pantai. Nah, jadi apa sih perbedaan antara wilayah yang berada di pertanian dan juga pantai? Coba apa bedanya? Kalau pertanian, ya pasti yang ditanami padi dan juga terlihat ada aliran irigasi. Sedangkan kalau gambar kedua ini merupakan wilayah pantai, jelas karena terdapat pohon kelapa, terus ada pasir putih dan air yang sangat luas dan banyak. Beda ya jadinya antara wilayah pertanian dan juga wilayah pantai. Mereka punya ciri khasnya masing-masing. Jadi, wilayah itu merupakan area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Jadi wilayah itu dia punya ciri khas masing-masing dan dapat dibedakan. Itu ya jadinya pengertian dari wilayah. Semoga kalian bisa memahami. Oke, next selanjutnya. Konsep wilayah. Konsep wilayah itu terbagi menjadi 3 ya. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, ada yang namanya wilayah homogen. Apa itu wilayah homogen? Yaitu ciri-ciri wilayah yang sama, homogen itu pasti kan sama ya. Baik secara fisik maupun sosial. Coba, ini contohnya. Ini kasih lihat ya. Tahu nggak ini apa? Ini itu merupakan hutan pinus. Maka hutan pinus masuk ke dalam wilayah homogen secara fisik ya, secara fisik. Karena sejenis semua pohon-pohon yang ditumbuhi di hutan pinus ya memang hanya hutan pinus. Seperti itu. Nah, yang kedua ini merupakan pasar apung ya. Pasar apung dan dia masuk ke dalam wilayah homogen secara sosial. Pasar terapung ya, karena memang semua pedagangnya semua jualannya ya di sini, di sungai ya. Ini Sungai Barito yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
Nah, seragam ya, semuanya mereka sama, jualannya di sungai. Seperti itu. Semoga kalian bisa memahami ya, wilayah homogen itu ada yang berdasarkan fisik dan juga sosial. Yang kedua, ada yang namanya wilayah fungsional atau nodal ya. Wilayah yang saling berhubungan erat satu sama lainnya. Apa tuh contohnya? Contohnya ini, pasti kalian tahu. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jakarta ini dianggap sebagai pusat, serta yang lainnya itu dianggap sebagai kota satelit atau yang menopang juga Jakarta gitu. Jadi Jakarta tuh nggak bisa hidup sendiri juga, pasti mereka juga butuh kota-kota pinggiran lainnya seperti Bekasi, Depok, Bogor. Entah dari tenaga kerjanya, kan banyak juga ya tenaga kerja tuh yang dari Tangerang, Bogor, bekerja ke Jakarta. Pun juga banyak juga dari kabupaten-kabupaten memberikan bahan-bahan pokok ya untuk daerah pusat Jakarta. Jadi mereka saling berkaitan, saling berhubungan erat satu sama lainnya. Seperti itu. Semoga bisa memahami ya wilayah fungsional atau nodal. Nah, yang terakhir, konsep wilayah yang ketiga itu namanya wilayah vernakular. Di mana wilayah ini tuh yang ada di pikiran sejumlah besar orang berkaitan dengan identitas budaya. Kalau kalian dengar Pekalongan, pasti yang terbesit di kalian tuh Pekalongan itu merupakan kota batik. Iya, karena memang daerah Pekalongan itu kebanyakan warganya memang bekerja sebagai pengrajin batik. Makanya Pekalongan itu disebut sebagai kota batik. Nah, ini secara wilayah, secara vernakular ya, yang ada di pikiran banyak orang, identitas budayanya. Seperti itu. Oke, semoga kalian bisa memahami ya. Tadi kita udah bahas materi tentang apa sih wilayah itu dan konsep wilayah. Ada 3 ya tadi, ada wilayah formal atau homogen yang sejenis, wilayah fungsional atau nodal, dan yang ketiga wilayah vernakular. Semoga kalian bisa memahami di pelajaran pertemuan pertama kita di geografi. Bila ada pertanyaan, misal ada persilahkan ya, jangan ragu untuk bertanya bila ada materi dalam penjelasan video ini yang belum kalian mengerti, silahkan ditanyakan. Dan buka e-learning-nya serta kerjakan tugasnya ya. Semoga Allah mudahkan. Sekian dari Miss Alda, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.